Sore ini saya diminta oleh Pak Kem dan Bu Kem untuk sharing pengalaman saya supaya jemaat sini terutama yang muda-muda jadi lebih kreatif. Ya, jadi saya sudah lebih kreatif. Nah, saya juga nggak kreatif amat gitu. Ya pokoknya gitu. Hari ini saya bawa virus, jadi bukan virus COVID ya, tapi virus kreatif. Ya, supaya nanti kalau misalnya gini, ada dua kemungkinan. Anda tertular virus saya atau saya tertular virus Anda gitu. Ya kalau saling barter sih ya, apa ya, lebih baik begitu ya, win-win solution ya. Saya mau sampaikan beberapa materi, sebenarnya materinya lebih ke apa? Sharing aja, jadi sharing pengalaman saya karena saya terus terang sih bukan apa, saya nggak belajar secara resmi di institusi atau apapun belajar, itu saya belajar otodidak. Saya dari dulu tertarik bidang ini ya, apa, film multimedia. Dulu belum ada namanya multimedia, masih kebayang bikin film. Karena dari kecil saya suka nonton film, kebayang kalau pengen bikin film gimana. Oke. Jadi hari ini temanya konten kreator bagi Kristus, konten kreator untuk Kristus. Nggak tahu, saya bahasa sekarang agak bingung ya. Kalau zaman saya dulu tahun 90-an, tahun 80-an itu konten kreator bagi Kristus itu orang nggak paham maksudnya untuk Kristus gitu. Saya nggak tahu anak-anak sekarang generasi Gen Z dan Gen Alpha ini, generasi Alpha itu paham nggak? Tapi yang penting gitu, kita jadi konten kreator untuk Kristus. Oke. Kenalan pertama, oke, biar kenal ya, kenal saya. Jadi ini ngapain ikuti saya? Enggak. Oke, nama saya Sigit Pramono Cahyo Sriono atau Boto Songo Pinggir Segoro. Yang belakang lupakan ya, nama saya Sigit Pramono Cahyo Sriono. Papa saya Cahyo Sriono, jadi anak ikut nama papa saya. Lahir Solo 11 Februari 1972. Itu kalau mau tahu itu zaman purba, masih ada dinosaurus, masih pendidikan nggak jelas. Saya tuh lulusan SMA, sempat kuliah. Oh, kuliah mana Pak? Desain grafis atau perfilman atau enggak? Akuntansi. Ya, filmografi saya ini filmnya untuk Tuhan semua ya. Saya nggak bikin film saya sekuler karena saya nggak bisa masuk ke lingkaran sana dan memang nggak pengen masuk ke sana. Jadi tahun dari semenjak 2003 sampai 2017 saya masih aktif, nggak tiap tahun sih karena bikin film ini susah. Jadi ya nggak setiap tahun. Termasuk saya juga yang sudah Anda tonton waktu itu, Romanise. Kemudian ada beberapa film juga, termasuk ngajarin orang jadi sutradara. Bugem salah satunya yang saya ajarin menjadi sutradara. Terus ada beberapa juga dari gereja lain, ada dari GPDI Kadolia, saya dan ini ada ipar saya, jadi masih ini saya dia pengen bikin film pendek, saya ajarin dan bisa. Kemudian ada dari komunitas anak-anak fotografi yang sama-sama Kristen, kita bikin dua tarian hati dan integrity. Kemudian dari gereja GAP, saya juga bantuin bikin film. Jadi saya sudah berapa kali bantuin ngajarin juga. Jadi kalau suatu saat di sini pengen bikin film juga, kalau saya masih sehat, saya bisa bantuin juga. Ya, itu makanya dukungan doanya dari Pak Gem. Ya, ini sosial media saya, Instagram, Facebook, YouTube. Nah, ini keluarga saya, istri saya dan anak saya. Saya sama istri saya kenal di gereja, sama-sama pelayanan. Anak saya sekarang kuliah di BINUS, jurusan desain grafis, itu ngikut-ngikutin saya. Padahal saya nggak minta, nggak apa. Buah tidak jauh dari pohonnya, memang bersih. Kecuali kalau pohonnya di pinggir jurang gitu, jangan jauh ya.
Nah, saya punya konten ini apa di Instagram ya. Ini bisa tidur ya. Ini apa konten Instagram? Enggak bisa. Oh bisa. Enggak di internet. Oke. Saya punya konten Instagram B dan 3. Ini kolaborasi saya dengan anak saya. Jadi saya itu senang gambar. Anak saya punya boneka ini apa? Domba. Jadi anak saya punya boneka domba dan boneka tikus kesayangan. Tikus kesayangan waktu dia masih umur seumuran ini deh, seumuran apa? Bukan. Si baby. Aurora ya, seumuran Aurora. Dan ini apa? Ini karena di domba, jadi dia ngomong cuma be gitu aja, be. Jadi ini nggak ada apa captionnya tuh nggak pernah bahasa yang benar gitu. Jadi tapi kami kasih keterjemahan sih. Ini sebagai warisan saya buat anak saya, suatu saat kalau dia mau kembangin lagi, udah terdaftar, mau jadiin animasi, jadiin komik, mau jadiin apa merek, apapun itu bisa dikembangkan gitu ya. Nah, ini apa ucapan selamat tahun baru lagi gitu, happy new year gitu. Ini waktu Natal 2020 kalau nggak salah yang bikin itu. Jadi ini mereka ada di ini apa di tangan domba. Merry Christmas-nya bebe. Oke, kita masuk ke ininya ya. Masih di sini. Oke. Ya. Nah, zaman sekarang ini kan apa semuanya pakai ini ya. Smartphone dan sosial media di mana-mana. Karena kita jadi sibuk sosial media, handphone, apapun di sini. Nonton YouTube, buka berita, chattingan sama temen, segala macem. Akhirnya kita lupa waktu, lupa segalanya, lupa tugas-tugas kita dan tugas utama kita jadi lupa juga. Tugas utama kita yang harus kita kerjakan, yang Tuhan suruh dan benar-benar Tuhan tekankan itu kita untuk salah satu perintah yang Tuhan tanamkan di kita. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke. Kok ke situ Om? Kita kan mau bikin konten, apa hubungannya? Kok jadi serem gitu? Ya, ini tugas kita semua, bukan tugasnya hamba Tuhan, ya bukan tugasnya Om Wisatowan. Ini nggak ada, karena itu pergilah para hamba Tuhan, enggak, pergilah. Ya, jadikan semua bangsa muridku, bukan jadiin Kristen loh ya, jadiin murid. Murid itu apa? Melakukan niru gurunya gitu, niru gurunya siapa? Yesus. Jadi suruh niru Yesus. Karena itu orang lupa perintah Tuhan pergi, jadikan semua bangsa muridku. Tiba-tiba ada satu kejadian yang membuat dunia persilatan hidup. Ya. Nah, anak-anak tahu TikTok. Kalau misalnya nggak tahu ya. Ini sempat bikin heboh. Kita nggak bisa pungkiri, ini pekerjaan Tuhan. Mereka mungkin sekarang nggak ini ya, belum. Tapi itu ada benih yang ditanam. Ya, benih yang ditanam. Suatu saat, nah ini tugas kita follow up nih di mana? Ya, masalahnya di sosial media, di internet tidak banyak anak Tuhan yang berkiprah. Ya di TikTok ini Yes Indo. Yes itu ya semacam yayasan dari luar negeri yang bergerak di bidang media untuk penginjilan ke anak muda. Ini yang Indonesia punya. Dan mereka suka Guys, pernah nggak sih mikir kenapa suatu hal terjadi dalam hidup kita? Apakah Tuhan sebesar itu untuk ngasih? Sorry. Kita pengalaman yang unik? Oh, tentu enggak.
Tuhan tuh punya rencana di setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk memuliakan namanya. Kita coba cek ayat di bawah ini ya. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. So, dari ayat itu kita dapat kesimpulan kalau kita harus mulai mengenalkan teman kita kepada Yesus Kristus. Mulai dari mana? Mulai dari cerita yang terjadi dalam hidupmu. Karena aku percaya, apa yang terjadi dalam hidupmu, kesaksianmu merupakan kekuatan yang powerful untuk mengenalkan Yesus kepada sekelilingmu. Guys, pernah gak sih mikir kenapa suatu hal tips biar teman kamu jadi penasaran tentang Yesus? Apa sih yang bisa kita lakuin biar teman kita jadi penasaran tentang Yesus? Tiga cara yang besar. Pertama, dari Yesus dengan kita kenali dan coba pelajari karakter-karakter Yesus dari Alkitab dan coba praktekkan dalam kehidupan sehari. Nah, ini Regina Rende ini teman yang dibentuk On a spaceship, on a spaceship, it's white, that's in my habitat. United States like a militant, for the rich bitch, ya dia TikToknya pendek-pendek kadang-kadang memang cuman gitu doang, musik ada teks begitu ya. Dia hamba Tuhan sekarang ya, bisa dia hamba Tuhan. Ya apa? Tapi proporsinya cuma dikit gitu. Anak-anak Tuhan cuman sibuk di gereja aja gitu. Sibuk mengurusi gereja, enggak menyebarkan pergi. Ya pergi. Tapi mager. Ya. Tuhan suruh pergi. Perginya sekarang enak loh, kalian udah kasih fasilitas loh. Dari fasilitas kita itu, dari fasilitasnya apa? Dengan teknologi canggih yang ada. Kita nggak perlu pergi ke ujung bumi dengan berangkat. Kalau dulu berangkat sih, mungkin komisar udah sampai ujung bumi ya. Saya nggak tahu udah keliling dunia berapa kali ini. Cuman, tapi untuk tugas kerjaan ya. Tapi sambil pelayanan juga. Tapi kita nggak perlu berangkat jauh-jauh. Kita bisa dengan konten yang kita buat. Oh ya nanti ya. Oke. Apa aja yang bisa kita buat untuk pelayanan? Oke, banyak sebenarnya. Di antaranya sebagai cerita adalah info gereja atau info kegiatan. Ini penting ya, biasanya di gereja kalau kita bikin jemaatnya besar, di gereja-gereja besar biasanya begitu. Mereka bikin tayangan. Karena kalau ngomong di depan di jemaat seperti ini lebih baik diomongin. Ngomong di depan lebih akrab gitu. Tapi kalau gereja gede, ngomong begitu pengumuman orang hilang semua, bubar gitu kan, udah jam pulang gitu kan, biasanya pengumuman terakhir gitu ya. Jadi harus tayangan dan itu bisa ditaruh di YouTube, orang bisa lihat kapan aja. Tapi kalau mau bikin juga boleh nih, ada jadi yang kreatif ya rekan-rekan yang lain bisa, tapi itu kerjanya lembur-lembur pasti. Ya tolong diperhitungkan juga begitu. Oke, khotbah udah pasti lah. Khotbah direkam, ditayangkan di YouTube. Fungsinya buat apa? Ya kita nggak tahu siapa nonton gitu. Orang salah klik, mau nonton apa ini? Ikatan Cinta gitu di YouTube. Klik, mau salah klik sebelahnya yang eklesia gitu, klik gitu. Ada khotbah gitu. Tuhan jamah hidupnya. Ya. Kita nggak tahu gitu. Kadang seperti itu. Bacaan Alkitab. Jadi mungkin Bapak Tuhan harus bikin seri pelajaran Alkitab. Karena apa? Kalau mengundang jemaat pelajaran Alkitab biasanya datang cuma 1, 2, 3 dikit gitu. Tapi kalau ditaruh di YouTube, orang mungkin bisa sambil jalan di beberapa kantor macet ini bisa muter YouTube, kan nggak perlu sambil lihat ya, sambil dengerin aja bisa. Nah, jadi bisa terus liputan, misalnya liputan kegiatan seperti ini bisa diliput oleh TV ya. Jadi liputan seperti ini bisa dibikin highlight acara gitu ya. Jadi dibikin singkat, kasih musik gitu, jadi orang cuma semenit 2 menit orang jadi tahu, oh seperti ini ringkasan acaranya. Kemudian kesaksian ini penting sekali ya, itu supaya kita memberitakan perbuatan Tuhan gitu ya, yang sudah kita alami. Kesaksiannya harus benar. Ini agak susah nih kesaksian kadang-kadang habis kesaksian tiba-tiba dia nabrak orang di jalan, mukulin orang, viral di videoin orang gitu, pada teman di YouTube kalau bagus nomor kesaksian gitu. Besokannya nomor viral, dia mukulin orang di jalan di lampu merah. Nah ini agak susah sih ya kesaksian seperti ini. Harus orang yang benar-benar udah teruji lah ya. Kemudian youth kreatif ini emang anak muda harus fasilitasi di gereja. Anak muda kalau dibiarin keleleran, mager, nggak jelas. Anak muda
pujian penyembahan, pelajaran kitab, doa semalam suntuk. Buat mereka tuh apa sih gitu ya. Tapi kalau dikasih, mungkin mereka suka ngedance, kasih kesempatan, difasilitasi ngedance. Bukan buat di ibadah ya, bikin videonya aja, tampilin di channelnya gereja gitu. Tapi dan saya harus diperhatikan, bukan dance terbuka yang atraktif, yang seksi itu enggak. Dan yang cukup dengan lagu-lagu rohani yang sekarang yang beatnya kencang kan bagus ya. Nah kemudian bisa banyak drama dan lain sebagainya bisa dibuat di situ. Kemudian ada video klip lagu. Nah ini saya dengar di sini banyak penyanyi ya, maksudnya suaranya lebih bagus gitu ya. Saya dengar dari Ibu Gembala yang mengeluh suara saya jadi paling jelek di sini. Enggak ya, ya. Jadi ini bisa bikin video klip. Kemarin saya udah bikin cuplikannya, siap-siap nih. Sering-sering bikin, jadi berkat gitu loh ya. Jadi berkat. Kita nggak tahu siapa, makanya kita nggak tahu kalau taruh di YouTube gitu kita nggak tahu siapa yang Tuhan suruh ngeklik. Ya tadi mau nonton Ikatan Cinta nontonnya salah gitu, klik dah. Ya, itu kita nggak tahu, itu Tuhan yang atur ya. Nah, kemudian podcast, nah ini podcast yang lagi tren sekarang juga podcast di mana-mana di YouTube, ini podcast. Karena apa? Ini paling gampang sebenarnya. Dan dampaknya lebih kena. Karena apa? Ini ngobrol. Kita dulu kan dengan radio. Kan bincang-bincang gitu ya, si radionya ngundang tamu narasumber ngobrolin gitu, misalnya bintang film kayak artis siapa kan nyanyi ngobrol gitu, kita dengerin mungkin sambil jalan di jalan sambil bawa mobil atau di rumah sambil makan sambil kerjain sambil nyetrika gitu, dengerin obrolan orang yang seru-seru gitu. Nah kalau dulu di radio ya udah jam 7 pagi ya jam 7 pagi di radio gitu ya, dulu kan di radio saya suka dengerin tuh pagi-pagi. Itu cuma pagi doang gitu, siang kita nggak, 1 jam kemudian udah nggak ada. Nah podcast itu singkatan dari personal on demand broadcast. Personal on demand itu bisa istilahnya sesuai permintaan lah gitu, permintaan kita personal. Jadi personal kita demennya apa? Kalau kita dengernya pembahasan tentang hantu-hantu ya kita dengerin yang yang di YouTube kan banyak tuh ya tentang hantu-hantu ya segala macam. Kalau kita denger tentang masak, tentang make up, tentang ada sendiri-sendiri, jadi segmennya sendiri-sendiri. Nah ini personal sekali, kita bisa ambil broadcast punya orang, kita ambil kapanpun kita dengar bisa. Nah namanya podcast. Awalnya itu cuma suara doang. Nah kemudian ada yang bikin pakai video di Amerika, Joe Rogan itu pertama kali bikin pakai video. Ya kan cuma siaran radio gitu, orang ada depan pakai headphone, pakai mikrofon, video kameranya cuma begitu doang. Jadi korupsinya ikut-ikutan, terus tiba-tiba semuanya ikut-ikutan, begitu. Karena gampang bikinnya, dan tamunya pun asik-asik tinggal dipanggil. Ya jadi nanti siap-siap aja nanti satu-satu ini diwawancarain ya. Siapa nggak tahu nanti bosnya siapa saya nggak tahu, tapi nanti siap-siap akan jadi podcast Kristen ya, podcast ya. Akan jadi berkat buat banyak orang. Oke, film, kemudian ada film lagi. Film ini paling berat sekali bikin film ya, karena itu butuh kerjasama tim yang kompak, semuanya butuh biaya yang luar biasa berat, konsumsi sebenarnya paling berat sih. Alat-alat sih masih bisa ya diada-adain, konsumsi karena kalau syuting 10 orang aja gitu kan bawa makanan 10, syuting dari pagi sampai malam ya 3 kali 10. Kecuali oke, saya masak gitu ya, kalau masak kan lebih murah ya. Oke, film. Oke. Nah kita bahas satu-satu ya, sambil lihat contoh-contohnya juga. Info gereja banyak ya, salah satunya ini info ibadah. Info ibadah ya seperti saya bilang tadi, kalau info ibadah diomongin di depan gitu, wah rasanya bosan. Dulu waktu saya pertama kali bikin juga begitu. Waktu nyampein di depan gitu kita udah resah jam sekian ya, udah mau pulang. Tinggal nunggu doa berkat doang sebenarnya kan pengumuman, terus pengumuman doa berkat gitu. Jadi mereka nunggu doa berkat. Udah janjian sama orang, mau ke mall lagi gini kan, udah lapar lagi gitu kan ya. Nah, jadi ya, gimana caranya supaya bisa ini kita bikin tayangan dan taruh di upload di YouTube supaya
Waktu itu saya punya pikiran gini, banyak anak muda di sekitar gereja kami yang di Kebun Kacang itu mungkin ngekos di daerah situ tapi nggak tahu itu ada gereja karena nggak kelihatan beneran. Kalau siang ketutupan mobil itu kargo angkutan barang itu kan Tanah Abang ya, Tanah Abang kan orang angkut barang ekspedisi itu, mobil nggak kelihatan tuh ada gereja di situ. Nah, supaya orang yang lagi buka YouTube ya itu tadi yang Tuhan suruh gitu buka YouTube, pencet apaan nih gitu ya. Ini salah satu contohnya, ini masih yang normal nih ya. Ini tapi masih normal gitu. Sorry. Shalom, jemaat Tuhan, sekarang sedang berada di Gelora Bung Karno. Mau tahu serunya seperti apa? Ikuti saya terus. Namun sebelumnya, saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama kami keluarga besar Sosyanim. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung di tempat ini. Selamat pagi, jemaat GPD Sosyanim. Saya Dana Alvin. Saya sekarang berada di Gelora Bung Karno di pintu utama. Untuk sekelas info, tempat ini didirikan pada tanggal 1 Januari. Jadi waktu itu kami kerjakan ini di GBK karena ada ini anak motor. Sekali lagi, anak muda difasilitasi, dikaryakan itu sesuatu yang mereka juga suka gitu ya, anak motor. Jadi dulu di gereja kami bahkan jauh sebelum masih tahun berapa gitu ada geng motornya, ada klub motornya. Salah satunya Gak Maisar ini. Mahal hadir gitu ya. Ada, sampai bingung. Saya sih kan ini ada terus ya. Oke, itu tadi yang versi ini. Kemudian ada begitu banyak pengalaman pahit dan masalah dengan Tuhan dan bahkan kondisi Pak. Ini musik Superman yang lama ya, yang tahun 70-an ya, saya masih kecil. Dan mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Itu ada ulang tahun Superman nih. Dan lupa ada ibadah wanita Pentakosta jam 4 sore dan ibadah pria Pentakosta jam 6:30 malam setiap hari Selasa. Hadirilah ibadah doa jam 6:30 malam setiap hari Jumat. Persiapan yang mengatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Oleh karena itu, datanglah, ikutilah ibadah pelajaran Alkitab setiap hari Sabtu jam 5 sore. Oke, cerdas cermat Alkitab ya. Oke, ya waktu
ulang tahun gereja kita mengadakan cerdas cermat Alkitab. Karena dari dulu itu Ibu Gembala kami almarhum waktu itu sering mengutus anak-anak muda untuk ikut cerdas cermat Alkitab. Dulu GBD sering ada cerdas cermat Alkitab, atau sekarang ya. Sekarang udah mengajar. Dulu sering di memacu secara cermat Alkitab nasional kayak antar Jakarta kayak. Jadi kali ini kita ngadain lokal. Jadi untuk menayangkan iklannya, kalau ikutilah cerdas cermat Alkitab gitu, orang juga nontonnya ya udah tahu sih gitu ya. Makanya kita bikin yang beda. Kami bikin seperti ini. Jadi waktu itu kesempatannya ngumpulin anak-anak ini karena saya sedang mengadakan workshop juga seperti ini, tapi bukan ke arah workshop sih, lebih ke ngobrol-ngobrol dan ngasih pembekalan ke anak-anak remaja waktu itu tentang pembuatan film dan pengenalan alat-alat yang dipunyai di gereja. Sekalian yuk kita bikin iklan untuk cerdas cermat Alkitab gitu ya. Dan waktu itu saya harus bikin storyboardnya dulu, gambarnya dulu, supaya mereka tahu nanti jadinya seperti apa. Saya selalu coret-coret gitu kalau bikin yang susah-susah untuk berapa banyak orang. Kalau cuma 1-2 orang saya langsung ngomong, tapi kalau orangnya banyak saya selalu gambar, coret-coret aja. Ini jadinya tak kira-kira gini. Jadi mereka tahu harus gimana. Jadi saya selalu bikin storyboard. Nggak selalu sih, kalau lagi niat aja gitu ya. Balik lagi, saya ini orangnya mager gitu. Kalau lagi niat bikin ini storyboardnya, nanti di PDF-nya saya ada beberapa itu masih bisa dilihat ya. Kemudian info baptisan. Nah, info baptisan kadang-kadang gitu, akan diadakan baptisan air tanggal sekian gitu. Kok ini biasa gitu ya. Makanya saya juga bikin. Nah, ayo buruan siap-siap ke gereja. Ya ampun, kamu lagi ngapain itu? Mau ikut baptisan, Mak. Ya ampun. Untuk mengikuti baptisan air perlu memiliki pengertian yang benar. Ada tahapan-tahapan yang harus dijalani. Karena itu, bagi jemaat yang ingin mengikuti baptisan, diwajibkan mengikuti penyuluhan baptisan. Dalam penyuluhan akan dijelaskan dasar-dasar keselamatan dan untuk apa kita dibaptis. Bagi jemaat yang ingin dibaptis, daftarkan segera ke Pendetaan Andreas untuk mengikuti penyuluhan pada tanggal berikut ini. Baptisan akan diadakan tanggal 26 Agustus 2018. Jadi, baptisan air bukan hanya sekedar dicelup ke air lalu selesai. Emangnya kecelup? Jadi waktu itu saya minta sebenarnya storyboardnya. Ini ide cerita ini sudah sejak saya kuliah tahun 90-an. Saya bikin komik buat mading di gereja saya waktu di Solo. Saya kan dari Solo, waktu masih saya aktif di Pemuda. Ada kakak adik, kakaknya yang cowok mau baptis, tapi dia nongol dengan baju lengkap seperti ini ya, pakai baju mau nyelam dan ban untuk berenang gitu. Nah, ini saya bawa ke ini untuk kali ini ya, storyboardnya seperti ini, coret-coretnya seperti ini. Nah, harapan saya perlu kacamata selam seperti ini, kacamata selam yang
bentuknya seperti ini. Waktu pemenangnya si Ibu Doris ini, kalau saya tanya, oh saya punya, ada, Nathan punya itu di rumah gitu kan. Oh saya pikir ada, bener gitu. Begitu nongol kacamata yang begini. Tapi sudah hari ya sudah, mau gimana lagi. Padahal impactnya sebenarnya kalau kacamata selam itu lebih ini lagi gitu, lebih kena lagi. Dia pakai snorkel gitu kan lebih seru lagi. Tapi ya sudah, ya seperti itu pengalaman kita kadang ekspektasi tidak sesuai kenyataan seperti itu. Oke. Kemudian kita bisa bikin video klip ya. Ini waktu ini ceritanya mendekati sebuah pemuda. Saya mau bikin sesuatu yang bisa memperingati sebuah pemuda ya. Kita lihat. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan. bahasa Indonesia. Kemudian anak-anak muda suka dance, ya. Anak-anak muda suka dance. Jadi fasilitasi juga. Mungkin untuk dance yang di acara Natal terbatas ya, karena nggak mungkin dance yang terlalu provokatif gitu, nggak mungkin karena pasti itu diteking rame-rame. Gitu. Kita adain dance di luar gereja. Kebetulan anak saya ini dan teman bestinya, best BFF, best friend forever. Suka dance gitu, dan temannya ini memang suka bikin koreo ya, karena ya mereka mau bikin ini, oke. Konsepnya begini, oke. Pakai ini di peti kemas, oke. Peti kemas gimana ya? Oke, nanya-nanya, Pak Isan lagi, oh ada. Ya udah berangkat, Pak Isan yang buka jalan. Akhirnya kita bikin ini anak-anak muda. From the outside and born again, forever safe.
Ya, begitulah anak-anak remaja dan pemuda memang harus benar-benar difasilitasi ya, karena mereka sedang ingin menonjolkan diri ya, difasilitasi. Nah, ini nanti ini sesi pertama ya, nanti mungkin ada break, saya nggak tahu. Habis break kita bahas langsung ke tanya jawab dan praktek ya. Ini dulu buat gambaran dulu, jadi seperti apa. Nah, ini tadi nanti saya bahas nanti aja di sini ya. Kemudian ada podcast. Podcast ini saya bilang tadi sebenarnya paling gampang karena Anda tahu Soleh Solihun? Nah, bikin podcast paling murah meriah dia tuh. Tapi kuat banget dia. Cuma berdua sebelahan terus pakai begini, pegangin ini aja nih. Nggak pakai tripod, nggak pakai lampu, nggak pakai mikrofon, pegangin aja begini. Saya juga heran, 1 jam ngobrol sama orang megangin begini. Tapi bisa deh. Nggak tahu tuh ilmu kungfunya pakai apa. Nah, itu aja bisa gitu loh ya. Jadi saya yakin Bu Dede dan teman-teman pasti bisa bikin yang lebih podcast. Ya. Ini podcast kami ya akhirnya nggak jalan juga. Shalom Rising Youth. Selamat berjumpa di channel YouTube edisi perdana kita yang bernama RAS. RAS itu panjangan dari apa? RAS itu panjangan dari Rising Up Sosianim. Nah, kenapa sih dinamain RAS? Dinamain RAS karena kita ini sebagai generasi muda harus bangkit di zaman-zaman sekarang ini. Gitu, Stefan. Yang kebalikannya justru mereka sakit yang perlu 15 bagaimana kalau sebenarnya kita pakai 3 kamera, lightingnya udah pakai softbox begini. Softbox enaknya cahayanya jadi lebih soft. Namanya softbox gunanya supaya cahayanya nggak keras ya, jadi lebih enak dilihat gitu. Cuman ini kita pertama kali pakai alat-alat canggih untuk syuting sesuatu. Saya cuman ngawasin aja yang biar yang anak-anak muda yang ngerjain, mereka udah bisa ya udah. Ya, kemudian yang kedua mereka bikin lagi, enggak di sini. Ya, mereka akhirnya bikin yang versi 2 dan mereka bisa jalan sendiri, tapi nggak lanjut yang ketiga. Jadi saya bilang tadi 1, 2, 3, hilang gitu. Ya, karena memang itu butuh komitmen yang kuat ya, dan harusnya memang kompak berapa orang, 2 atau 3 orang berkumpul baru berangkat apa dari mereka. Tapi kalau kita untuk kerja 2 atau 3 orang itu kompak gitu ya, udah pasti ada yang ngingetin, ayo gini, kalau ada 3-3-nya udah lemes ya udah bukan. Tapi paling nggak ada 1 yang masih semangat nyemangatin lain. Ya, ini harus kekompakan ini harus dijaga ya. Oke, kalau begitu ayo bikin konten. Ayo. Alatnya mahal. Ya, saya berjuang untuk alat multimedia di gereja itu dari tahun 2003 pertama kali saya bikin film sampai akhirnya 2018 baru terwujud. Alat-alat itu mulai satu persatu muncul. Tadinya alat-alat saya sendiri saja bawa alat. Yang kayak gereja ransel saya penuh. Bawa alat gitu kan, taruh kabel segala macam. 2018 mulai ada perbaikan. Mulai beli alat satu itu menurut saya 2013 ke 2018 ya 15 tahun lah perjuangan. 15 tahun Bung Deddy. Ya, tapi jangan khawatir, sekarang ada smartphone ya. Dulu nggak ada. Telepon dulu ada BlackBerry. Bisa apa kita pakai BlackBerry zaman itu ya. Sekarang alat ini sudah canggih. Kita bisa apa aja pakai alat ini ya. Jadi kalau sekarang orang bikin vlog, bikin konten kecantikan, bikin apa aja deh pakai ini smartphone ya. Jadi kalau ada ajakan ayo bikin konten, ayo. Untuk apa? YouTube, Instagram, TikTok, apapun itu bikin untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Wah, itu teknologi canggih itu buatan iblis segala macam. Ada yang suka begitu bilang begitu. Ya, nyiptain semuanya ini kan Tuhan ya.
selebihnya made in China gitu kan. Kalau ya semuanya buatan Tuhan, ya apapun harus kita gunakan untuk kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita nggak pakai, kita nggak manfaatkan untuk kemuliaan Tuhan, nanti dipakai iblis untuk merusak pekerjaan Tuhan. Apapun itu, konten-konten Instagram, YouTube, TikTok itu meresahkan karena apa? Ya karena dipakai untuk merusak pekerjaan Tuhan, merusak anak-anak Tuhan. Nah sekarang anak Tuhan harus bangkit. Waduh, kita nggak bakal bisa menang. Daud melawan Goliat, Daud yang badannya kecil, Goliat yang udah perang puluhan tahun, udah menang perang puluhan tahun, Daud cuma gembala. Tuhan bisa pakai untuk menang. Kita ini cuma kecil, minoritas dari seluruh dunia. Tapi kalau Tuhan mau pakai, ya. Makanya kita harus sering dekat sama Tuhan biar tahu kehendak Tuhan apa. Kalau Tuhan kasih kita talenta seperti ini, iya kita pakai. Ayo bikin konten ya. Jadi kontennya udah nggak ada lagi keraguan kalau kita nanti kasih talenta. Bahkan cuma satu talenta, talentanya apa? Talentanya cuma ngipasin gitu ya. Seperti tadi itu namanya dummy tadi yang itu. Talentanya begitu ngipasin, megangin mikrofon gitu doang gitu. Satu doang tapi dikerjakan. Ya daripada punya 10 nggak dikerjakan semua ya. Nah itu sementara itu dari saya, ini sesi pertama, mungkin ada break, ada kata-kata sambutan dari kalau nggak ada saya masih. Ya alhamdulillah, setelah kita sudah selesai, sebentar kita akan break sebentar untuk makan. Untuk makan nanti doa makan sih boleh. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, bersyukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan kami pemuda tempat ini Tuhan boleh kembali dan kembali Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang kreatif Bapak. Amin. Tuhan Yesus pada hari ini juga Tuhan kami makan Tuhan makanan dan minuman yang sudah tersedia Tuhan bisa menjadi kesehatan dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua panjang kegiatan kami hari ini dan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.